soalnya dia bilang kita nggak paham hukum acara ya. Kalau satu berhenti kan satunya juga kita ingat. Ya sama berhenti juga yang mulia dan terus. Kalau masih teruskan silakan teruskan. Kan begitu ya. Majelis itu sudah mengingatkan. Diam semua dulu kan begitu. Jangan hal yang jelek diikuti, rotot yang satu rotot itu rotot kan begitu. Kan begitu loh. Jadi kita ingatkan kan, ahli ini datang ke sini kan mau kita minta pendapat. Pendapat tentang suatu perbuatan yang sudah terjadi. Dalam hal ini tentunya penuntut umum maupun penasihat hukum akan menyampaikan versinya masing-masing kan versinya masing-masing mereka nanti kita kaitkan dengan fakta-fakta dari saksi, dari ahli yang sudah kita dengarkan juga, bukti-bukti kan begitu. Jadi silakan ahli memberikan pendapat tentang apa yang disampaikan oleh para pihak. Pendapat apa kira-kira teorinya kan gitu. Ahli dalam hal ini tidak dalam rangka untuk membenarkan atau menyalahkan terdakwa. Kamilah yang akan menyalahkan atau membenarkan. Silahkan berikan teori tentunya sesuai dengan ahlian saudara. Kalau itu yang disampaikan di luar ahlian saudara, silahkan saudara tolak. Ya, kita ingatkan juga yang sudah ditanya tidak usah dijawab lagi, diulang-ulang. Kita masih ada 2 ahli lagi kan begitu ahli ya, silakan dilanjutkan. Oke, jadi kesimpulannya kami bukakan atau kami simpulkan? Silahkan disimpulkan kan begitu. Seperti yang saya bilang kan, masing-masing akan punya varian sendiri-sendiri. Nanti kita pertimbangkan dengan fakta-faktanya kan begitu. Faktanya itu seperti apa sih? Ada yang dikurangi oleh penasihat hukum atau ada yang ditambah oleh penuntut umum, kita akan menilai nanti. Silakan. Oke, ya tadi saudara ahli saya mengumpulkan ada percakapan antara Reza sama Ismail dan itu kami jadikan bukti juga nanti dalam persidangan ini. Ya, percakapan itu karena kami diminta oleh majelis untuk menyimpulkan ya bahwa di dalam percakapan itu Reza Klinis bilang begini, itu produk ini take down ya, produk ini take down nanti minta berapa aku transfer ya. Terus dari percakapan itu makin marah nih ya, marah bilang di transfer apaan sih dok, malah mau transfer dan sebagainya, nggak apa-apa intinya begitu ya. Nah kemudian Mail bilang harus ada harga lagi nggak Mail dan lain sebagainya. Nah sama dia minta supaya permasalahan ini ya, permasalahan Reza ini tidak disampaikan ke publik. Akhirnya terjadilah pembayaran itu dan lain sebagainya. Dia menawarkan uang untuk membayar Mail, kemudian Mail menerima terkait dengan itu. Nah pertanyaan saya kepada ahli dalam ilustrasi percakapan ini terkait dengan keperdataan, ilmu hukum keperdataan, apakah itu masuk bagian dari konsensus sebuah perjanjian yang Pak ahli pahami? Mohon jelaskan. Iya, konsensus. Saya tidak perlu panjang-panjang bahwa itu konsensus, kesepakatan antara para pihak. Dan bahwa itu kesepakatan itu memang benar, ternyata ada direalisasikan, diwujudkan dalam bentuk transfer tadi. Oh berarti kesepakatan itu bisa dinyatakan selesai, direalisasikan dalam bentuk pembayaran? Bukan, maksud saya begini, ternyata tidak hanya sampai kesepakatan, bahkan melangkah lebih jauh, yaitu kesepakatan tadi terus diwujudkan. Artinya tidak perlu lagi dilakukan pada kesepakatan karena sudah diwujudkan. Oke. Yaitu dengan mentransfer dan pembayaran ini. Perwujudan pembayaran transfer itu artinya tindak lanjut dari proses tadi itu. Iya. Oke. Nah di akhir kemudian itu berlanjut dengan percakapan selanjutnya.
apakah ini juga bagian menjadi konsensus atau sebuah kesepakatan yang dikatakan begini, nanti 1 tahun untuk dari percakapan 1 tahun nanti ingetin lagi mau diperpanjang dan lain sebagainya. Nah, apakah itu juga bagian dari tadi setelah selesai pembayaran diingatkan lagi itunya 1 tahun dan sebagainya, dan itu percakapan keluar atau yang itu kesepakatan lagi kesepakatan terkait sampai 1 tahun gitu ya. Maksudnya perjanjian itu sampai berlaku ya. Prestasi itu selama 1 tahun gitu. ya. Prestasi. Ya. Itu yang namanya perjanjian berkelanjutan. Namanya perjanjian Ada berkelanjutan. perjanjian yang hanya sekali jadi selesai. Perjanjian obligator. Ini semuanya obligator. Misalnya jual beli tanah, begitu bayaran di akte PPAT selesai. Ini sudah dijawab ya. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir ya dari saya terakhir ya. Jadi kan sudah ada nih, tadi sudah saya ilustrasikan soal permasalahan muncul dari adanya percakapan ya, kemudian objeknya adalah objek perjanjian. Objek perjanjian itu dapat dibuktikan dengan apa? Dengan proses negosiasi, dengan adanya pembayaran, dan terakhir dengan adanya kalimat tolong diingatkan lagi. Ya, nah terhadap hal-hal yang demikian ya, untuk menurut saudara ahli, jika terjadi suatu permasalahan, menurut saudara ahli, pilihan sengketanya melalui ranah pidana atau perdata? Ya tentu saja kalau itu terjadi prestasi bukan perdata. Demikian ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari? Silakan berapa? Terima kasih yang mulia. Yang sudah ditanyakan bertanya. Menurut Bapak ahli, apakah ada perbedaan yang mendasar antara subjek hukum berupa individu natural person dan subjek hukum berupa badan hukum reg person? Ada. Kalau subjek hukum Pertanyaan ahli ya. Kalau sudah ditanya lagi mohon tidak jawab. oh iya betul sudah ditanya. Nanti sudah ditanya di sana tadi saya. Maaf yang mulia. Ya, lanjut. Bapak ahli, suatu perseroan terbatas memproduksi suatu barang dan barang yang diproduksi tersebut dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian ada salah satu konsumen ada yang memberikan komentar negatif terhadap barang tersebut. Pertanyaannya dari saya, siapa yang berhak menggugat secara perdata ke pengadilan terhadap konsumen yang memberikan komentar negatif terhadap barang tersebut? 1. Pemegang saham mayoritas atau direksi perseroan terbatas tersebut. Tolong dijawab ya. Iya. Badan hukum itu adalah merupakan personal standing individu. Jadi dia merupakan badan hukum mandiri yang terpisah dari para pemegang sahamnya, juga terpisah dari para pengurusnya. Ahli langsung dijawab. Ya. Tadi itu sudah dijelaskan. Iya, jadi kalau akan misalnya itu produk tadi miliknya perusahaan, maka yang menggugat adalah perusahaan sebagai badan hukum, bukan salah satu pemegang saham dan bukan komisaris, bukan anggota direksi, tapi badan hukumnya itu sendiri. Tentu saja diwakili oleh pengurusnya yaitu direksinya. Tapi kalau kerugian itu kerugian badan hukum, bukan kerugian pribadi. Nah, Ya. kita ingatkan tolong ya, yang punya HP berbunyi atau siapa silakan keluar. Ini sudah berkali-kali saya bilang. Tolong ya. Sudah itu juga. Silakan diteruskan. Sudah yang mulia, terima kasih banyak. Bapak ahli, terima kasih banyak. Silakan dari masa juga dari teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Banyak dari kami. Terima kasih. Mohon izin kepada saudara ahli ya. Saudara ahli. Tadi saudara ahli menjelaskan mengenai 1320. Kita sama-sama tahu 1320 itu ada sepakat cakap suatu hal tertentu dan sebabnya halal. Gradasi yang dikatakan sepakat di dalam 1320 seperti apa sih saudara? Tadi sudah saya jelas sepakat itu Konsensus. jadi sepakat itu akan cacat
Jadi kita ingatkan lagi kepada kami, nggak usah ragu-ragu. Kalau memang sudah ditanyakan cukup, kan nggak usah ragu-ragu ya. Untuk saudara ini jadi urutan pertama, kalau urutan kedua nunggu yang diperintahkan satu juga ya. Jadi kita ingatkan, kalau sudah ditanya lagi cukup, gitu ya. Sudah, tadi sudah. Oke, saya ganti pertanyaan. Tadi sudah kita suatu kesepakatan itu memang kan di kesepakatan itu ada dua belah pihak yang menyetujui satu hal. Dia apakah secara status sosial sama saya apakah memang kesepakatan itu kalau dalam di dalam kesepakatan itu ada suatu tekanan atau ancaman, apakah bisa dikatakan sebagai suatu syarat-syarat perjanjian sebagaimana apabila ada ancaman dalam melakukan suatu kesepakatan tersebut? Tadi juga sudah saya jelaskan sudah sampai sudah. Jadi kalau Ya takut kita berbuka sebentar dan sini karena sudah saya jawab tadi. kalau pihak satu tanya pihak yang lain itu membenarkan dan sepakat, ya ada sepakat kalau ada paksaan, ada kekhilafan dan begitu ya. Kalau ya kita akan dilanjutkan yang lain. Saudara tadi menjelaskan mengenai pasal 1321 ada dua, ada paksaan. Nah, contoh-contoh paksaan di dalam pasal 1321 itu seperti apa dia? Paksaan itu misalnya di sini mau tanda tangan, kalau kamu nggak tanda tangan di luar udah ada mungkin preman contoh. Bisa juga kalau kamu nggak setuju saya habisin keluargamu. Oh, gitu ya. Bukan paksaan dalam tangannya dipegang sebuah tangan. Paksaan seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan 12 di 1321 itu ada paksaan itu berarti cacat. 1320 ini cacat, tidak bisa dikatakan suatu perjanjian. Cacat itu bisa karena paksaan, bisa penipuan, bisa karena kekhilafan, tambah jurisprudensi karena penyalahgunaan. Ya, oke, kekhilafan, Paksaan, penipuan, dan ditambah lagi jurisprudensi penyalahgunaan. Misbut Oke, paksaan itu berarti saudara kami tadi mengatakan bahwa apabila kamu tidak melakukan ini, suatu hal ini, maka ada tindakan yang akan dilakukan. Iya, jadi diancam. Ada tindakan yang dilakukan. Misalkan ini, misalkan ada seseorang yang akan dijelek-jelekan di media sosial, misalkan ada orang menjadikan di media sosial, dan kemudian apabila dia tidak ingin menjadikan lagi, dia minta sejumlah uang. Gitu. Memang saat itu orang itu melakukan orang tersebut Keberatan yang mulia karena saya tidak pernah mereview yang jelek-jelek ya. kan ilustrasi. Keberatan saya tidak pernah mereview yang jelek-jelek. Apa saya mereview? Tolong terdakwa kalau protes jawab saya ya, jangan teriak seperti itu ya. Pertanyaannya itu dulu. Jadi silakan diteruskan, nanti ahli akan dijawab. Silakan diteruskan. Jika kita ingatkan terdakwa gantian ya. Saudara sudah tanya gantian menurutnya ya. Silakan untuk Ya, kami teruskan sesuai dengan instruksi yang kami punya. Nah, apabila ada suatu reviewan kurang baik itu secara personal, pribadi maupun secara produk dari si orang yang menjual satu produk. Nah, kemudian ada kesepakatan. Ini ada kesepakatan antara si public figure ini sama orang bisa dibilang temannya atau rekannya, dan juga ada pihak lain, dokter juga, yang mereka berdua ini antara si rekan ini bersama dengan dokter yang lain ini bersama dengan korban berbicara terus dengan korban. Itulah kalau misalkan tidak ditransfer hari ini maka akan speak up. Speak upnya apa? Speak upnya itu menjadikan produk dan menjadikan Keberatan yang mulia. Reviewnya itu tentang waria tugas. Baca di BAP ada. Saya tidak pernah mereview produk. terdakwa kita ingatkan ya. Kita ingatkan ya. Silakan diteruskan. nah Di BAP
Jadi seperti itu. Nah, dia akan speak up. Pengertian dari ini saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Speak up ini adalah speak up untuk supaya tidak bervigilan lagi produk itu. Sehingga atas perbuatan tersebut, rekan sekolah ini meminta sejumlah uang 5 miliar atas kesepakatan dari si public figure ini yang menyuruh ini, public figure dengan si yang disuruh ini. Setelah itu ditawar, ya udah saya mempunyai 4 miliar. Nah, apakah kesepakatan tersebut? Kalau dia tidak dibayar saat itu, dia akan speak up. Seorang public figure ini akan speak up untuk menjelaskan lagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan suatu dong yang seperti pasal seperti dua seperti pasal 1321? Kalau tidak terjadi ini, maka ada tindakan lain yang dilakukan oleh si salah satu pihak. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, dasar biaya. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa ancaman tadi yang diancamkan itu harus perbuatan yang on-record. Jadi kalau misalnya seseorang punya produk, produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti kan sudah on-record. Itu bukan ancaman, tetapi kalau misalnya itu on-record, itu ancaman. Jadi yang diancam itu kalau yang diancamkan itu sesuatu yang berkenaan dengan itu. Tapi kalau dia tidak berkenaan dengan, produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti tidak melanggar hukum, itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya, kalau kita cari peraturan undang-undangan tidak akan itu doktrin yang, tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formulir. Ini keras, Ya, karena itu kalau saudara Ali kan pendatangnya, ahli pendata. Saya masalah itu saya katakan ya hanya masalah dua. Apakah Sebentar, jangan dijawab dulu ya. Saya sampaikan, seandainya dia punya free will, punya kemauan bebas, apalagi misalnya orang yang intelek itu dia punya kemauan bebas, punya free will untuk menentukan mau mengikuti atau tidak, itu bebas dia, ya. Jadi dia kalau misalnya ternyata misalnya saya merasa diancam, walaupun mungkin tidak diancam sebenarnya, ya. Nah, dia bisa bukan perkara, karena itu masalahnya masalah perkara. Dari kacamata hukum kita, saya tidak mau masuk ke ranah saya kalau remedial yang upaya hukum itu buka ke pengadilan dengan dasar 1321 tadi. Kalau ternyata ada paksa, tapi itu harus dibuktikan. yes, semuanya harus dibuktikan. Iya. Kalau memang misalkan ada paksaan gitu. Iya. Izin menambahkan ya, baik ahli terhadap pasal 1338 ayat 3 diatur mengenai setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, harus diawali atau boleh ahli menerangkan mengenai itikat baik dari sebelum dilaksanakan sebuah perjanjian itu? Kalau berbicara tentang pelaksanaan perjanjian pasal 1338 ayat 3 itu sebenarnya kita tuh berbicara tentang kepantasan di situ. Kalau kepantasan itu nanti hakim yang akan menentukan ini pantas atau tidak. Jadi good faith, ya, through, ya, itu berbeda dengan relative, dengan kepantasan. Kalau kepantasan itu sifatnya objektif, kalau etika itu masih karena belum melaksanakan, masih orang membuat perjanjian kadang-kadang dengan etika relatif. Tapi begitu pelaksanaan itu berarti itu kepantasan. Jadi kalau berbicara kepantasan itu menjadi ranah majelis hakim. Apakah ini pantas atau tidak pasal 1338 ayat 3? Dan itu kewenangan hakim yang menentukan. Ya. Baik, apakah ahli itu mengetahui mengenai pasal 3 Perma dari Perma 1 tahun 1956? Pasal 3 dari Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengatur mengenai hubungan antara peradilan perdata dengan peradilan pidana, yang di dalamnya berbunyi pengadilan dalam memeriksa perkara pidana tidak terikat pada suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang ada atau tidaknya suatu hal perdata.
Ya, berat itu soal perdata formil ini kan materialnya. Sebentar, ahli jawab dulu. Ya, kami nggak masalah. Ahli ini udah saya ingatkan kok bahwa dia itu akan menjawab sesuai dengan keahliannya. Hukum perdata material kan. Jangan sekali-kali mengingatkan lah dari ribut terus ini kan. Kecuali ahli melainkan kita akan tegur juga kan begitu. Silakan ahli jawab. Iya. Itu tadi masalah kewenangan. Nah, itu kalau sendiri hanya itu masalah kepemilikan, biasanya hakim berdata kalau kepemilikan. Tapi kalau dikatakan tadi itu kan mungkin bukan ranah saya untuk bisa. Tapi kalau itu senjata kepemilikan, termasuk dipertuntut kadang-kadang kalau dipertuntut atau kepemilikan, mereka di perdata sana di pengadilan ini. Begitu juga kalau senjata masalah kepemilikan, kepemilikan suatu hak perdata dulu diselesaikan. Baik, apakah dengan adanya suatu kejadian kesepakatan suatu perkara tidak bisa disebut pidana? Bisa saja bahwa ini masalahnya apakah Karena ahli besar, saudara ahli perdata ditanyakan. Silakan dijawab sesuai ahli saudara. Mau dijawab apa tidak? bukan wilayah saya. Baik, serta ahli akan jawab.